Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan atau melanjutkan pembelajaran kita melalui virtual ini. Sebelumnya, seperti biasa, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembelajarannya yaitu mengenai sistem pencernaan manusia pada kelas 8 semester 1. Nah, coba apa yang kita rasakan ketika kita lapar? Ya. Nah, tentu kita harus mengisi perut kita. Ketika kalian di sekolah, mungkin ketika bel berbunyi, kalian langsung mengeluarkan bekalnya ataupun pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar itu. Nah, kenapa dengan makanan rasa lapar tersebut bisa hilang? Ya, nah setelah itu biasanya kalian bisa kembali lagi ke kelas untuk melakukan atau untuk melanjutkan pembelajarannya. Apa yang terkandung dalam makanan tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak pembelajaran kita kali ini dengan semangat. Nah, kompetensi dasar yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, yang tadi Ibu ilustrasikan, jika kita merasa lapar, pasti dalam otak dan pikiran kita yaitu makanan, ya. Nah, ketika kita makan, apakah yang kalian pilih, ya? Apakah makanan tersebut tidak melihat kandungan gizinya? Yang penting kamu kenyang atau bagaimana? Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan nutrisi. Ya, nutrisi itu adalah makanan yang merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati kelaparan. Kenapa? Karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Begitu pentingnya makanan itu, oleh karena itu kita harus tahu apa saja jenis makanan atau yang mengandung kandungan gizi atau nutrisi di dalamnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi nutrisi yang pertama adalah memberikan energi, yang kedua bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh, dan yang ketiga adalah menjaga fungsi tubuh. Sekarang kebutuhan energi. Tubuh kita menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal kita sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kita makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut dan jumlah energi yang tersedia dalam makanan itu diukur dengan menggunakan satuan kalori. Ya. Nah, satuan kalori ini menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, sekarang apa saja faktor yang memengaruhi kebutuhan energi seseorang? Ya. Yang pertama di sini adalah usia, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan. Di usia ternyata berdasarkan informasi dan survei yang telah dilakukan bahwa usia 19 sampai 30 tahun itu adalah energi yang betul-betul kita sangat butuhkan. Kemudian kalau dia dari jenis kelamin, ternyata laki-laki paling banyak membutuhkan energi. Ya. Nah, kemudian untuk aktivitas yang dilakukan, para olahragawan, buruh atau pekerja bangunan, mereka membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ya. Apakah kita hanya akan makan melulu
atau hanya berolahraga saja tanpa memperhatikan keseimbangan energinya. Nah, ternyata keseimbangan energi itu dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Ya, jadi ternyata kalau kita misalkan berolahraga, tentu saja harus ada asupan energinya. Dari mana sumber tadi energi? Sudah jelas itu adalah dari makanan. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada jenis-jenis nutrisi. Ya. Jenis-jenis nutrisi ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Ya, yang pertama adalah karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat ini kalian bisa melihat contoh makanannya, ya. Nah, contoh makanannya seperti ini. Ya, yang Ibu tunjuk. Ada nasi, tentu saja ada roti, ada gandum, ya. Ini jenis karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Maaf, lemak dulu ya. Ini yang lemak dulu. Di sini ada apa? Ada alpukat. Kemudian di sini ada daging, mungkin ya ini ataupun dari ikan. Nah, kemudian yang ketiga dari protein. Dari protein ini yang ketiga ada telur, ada daging, kemudian ada ikan juga dan ada sayur-sayuran. Kemudian yang keempat adalah vitamin, ada sayur-sayuran dan ada buah-buahan, dan ada mineral. Yang kelima ini adalah jenis makanannya yang termasuk ke dalam kelompok nutrisi mineral. Yang terakhir adalah air. Jadi kalau air itu tidak hanya dari air saja, tetapi bisa berasal dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang tentu saja banyak mengandung air. Ya, kita lanjutkan. Nah, pengelompokan 3 fungsi nutrisi ini menjadi 3. Ya, yang pertama itu ada bahan dasar energi. Nah, yang termasuk ke dalam bahan dasar energi itu adalah karbohidrat, ada protein dan ada lemak. Kemudian yang termasuk fungsi nutrisi sebagai pembantu atau membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dan yang berfungsi untuk menjaga fungsi tubuh itu protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pengelompokan nutrisi berdasarkan fungsinya tadi ya sudah jelas sesuai dengan tabel sebelumnya ya. Jadi ada bahan dasar energi, ada karbohidrat, lemak, protein, ada pertumbuhan dan perkembangannya, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air, dan ada juga menjaga fungsi tubuh yaitu lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Berikutnya, nah sekarang pengelompokan nutrisi yang lain. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah kebutuhannya. Ya. Berdasarkan jumlah kebutuhan itu ternyata nutrisi itu ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Misalnya karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian juga yang kedua ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu vitamin dan mineral. Ya. Nah, kemudian pengelompokan yang kedua itu berdasarkan kandungan karbonnya, ya. Ada yang nutrisi organik, berarti dia mengandung karbon. Yang termasuk ke dalam nutrisi organik itu adalah karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Dan ada juga nutrisi yang anorganik, tidak mengandung karbon. Apa itu nutrisinya? Air dan mineral. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan penyerapannya, ya. Jadi ada yang perlu dicerna, kemudian dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok tersebut adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang kedua bisa langsung diserap oleh tubuh, ya, melalui sel-sel tubuh yaitu vitamin, mineral, dan air. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimanakah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Andai kata kita makan sepotong roti, ya,
Nah, seperti ini strukturnya, ya. Misalkan dari spontanolid tersebut, kemudian kita kunyah, kita cerna menjadi molekul-molekul yang kecil, kemudian kita masuk ke organ tubuh yang lain, sehingga akhirnya nanti diserap dan pada akhirnya akan dikeluarkan kembali melalui organ tubuhnya. Ya. Nah, di sini proses makanan dalam tubuh itu melalui 4 tahap. Ya, yang pertama ingesti. Ingesti ini adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya, jadi tadi kita masukkan roti ke dalam mulut kita itu disebut dengan ingesti. Kemudian kalau digesti itu adalah pencernaan. Ya, berarti sudah masuk ini ke bagian organ dalam. Kemudian absorpsi, penyerapan, dan yang terakhir adalah defekasi atau pengeluaran. Nah, jadi kita akan jelaskan tadi pengertian ingesti, kemudian digesti, ya, sampai nanti ke defekasi, ya. Ada ilustrasi gambarnya ketika seseorang memakan roti, ya. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, maka proses pencernaan dimulai. Pencernaan itu merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah ini. Ya. Nah, selanjutnya makanan-makanan dari sel darah itu masuk ke dalam sistem atau ke dalam sel untuk melintasi membran sel. Sini. Nah, kemudian molekul-molekul yang tidak digunakan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi seperti keringat, kemudian melalui urin, ya. Nah, makanan yang tidak tercerna itu maka dia akan berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut dengan defekasi, ya. Kita lanjutkan. Nah, pencernaan makanan dibedakan menjadi 2. Ada pencernaan mekanis dan ada pencernaan kimiawi, ya. Apa saja ciri pencernaan mekanis? Yang pertama, terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Ini, ya. Kemudian yang kedua, salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Itu disebut dengan pencernaan mekanis. Sedangkan pencernaan yang kedua itu pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar, ya, makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Kalau yang kimiawi ini dilakukan atau dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut, ya. Selain enzim amilase nanti banyak lagi enzim-enzim yang lainnya. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke organ-organ pencernaan, ya. Organ pencernaan utama itu terdiri atas 2, ada yang disebut dengan saluran pencernaan dan ada juga yang disebut dengan organ aksesoris atau tambahan, ya. Nah, saluran pencernaan ini merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan yang dimulai dari mulut, ya. Ini Ibu sudah lampirkan gambarnya, ada mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, ya. Kemudian masuk ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, dan pada akhirnya dikeluarkan melalui anus, ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, adapun yang termasuk dalam organ aksesoris atau tambahan merupakan organ aksesoris yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi, seperti halnya pada lidah dan gigi, ya. Nah, di sini di lidah dan gigi ini, ya, terdapat kelenjar air ludah yang disebut dengan kelenjar saliva, ya. Kemudian juga nanti ada di hati, ya. Kemudian nanti ada di kandung empedu,
di sini ya. Kemudian juga ada di pankreas di sini. Nah, kelenjar pencernaan ini adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang organ pencernaan manusia berarti yang termasuk ke dalam organ yang utama tadi ya. Yang pertama adalah melalui mulut ya. Nah, di dalam mulut terdapat gigi ya. Kemudian terdapat juga lidah dan ada kelenjar air liur atau saliva ya. Nah, air liur inilah nanti yang akan mengandung mukosa atau lendir. Nah, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal juga dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Ya, jadi ada amilase itu, ada petialin. Ya, kemudian dia akan merubah amilum menjadi maltosa. Nah, pada mulut ini perlu kalian ingat terjadi dua pencernaan, yaitu ada pencernaan mekanis tadi menggunakan gigi dan ada pencernaan kimiawi yaitu tadi dibantu oleh enzim yaitu enzim petialin. Ya, ini yang akan mengubah amilum menjadi maltosa. Berikutnya yang kedua adalah esofagus. Ini katanya yang memanjang nih ya, esofagus ini atau kerongkongan. Nah, setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring itu adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kalau hal ini terjadi biasanya kita akan kalau bahasa Sundanya kita kebesekan ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ada makanan yang masuk ke saluran pernapasan yaitu ke epiglotis tadi. Ya. Kita lanjutkan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, otot kerongkongan ini berkontraksi sehingga menimbulkan suatu gerakan. Ya. Gerakan apa? Meremasnya, kemudian dia akan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan ini disebut ingat dengan gerakan peristaltik. Ya, jadi gerakan meremas makanan kemudian mendorongnya ke bolus ya, akhirnya dia masuk ke lambung disebut dengan gerakan peristaltik. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu lambung ya. Nah, setelah dari esofagus, makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Seperti ini struktur lambung pada manusia ya. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Berarti tadi juga di mulut pencernaan mekanis dan kimiawi, sekarang di lambung juga terjadi peristiwa pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi ya. Nah, secara mekanis otot lambung ini berkontraksi mengaduk-aduk bolus ya. Secara kimiawi lambung ini akan bercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini dia akan mengandung 3 jenis enzim. Ada yang disebut dengan asam klorida, ya, enzim pepsin dan enzim renin, ya. Nah, HCl ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung itu bersifat asam. Bersifat asam berarti pH-nya, power of hydrogennya itu 1-3. Ya, mengenai pH ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Nah, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk ya, yang masuk beserta makanan ya. Itu. Nah, kemudian kalau pepsin yaitu akan merubah protein menjadi pepton, akan memecah atau menghidrolisis ya
protein menjadi pepton. Nah, yang terakhir adalah renin ya. Nah, renin ini dia akan merubah protein kasein. Kasein itu terdapat pada susu ya. Nah, setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus ini akan menjadi yang berbentuk berwarna kekuning-kuningan ya. Nah, kemudian dia akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus, ke dalam usus halus. Nanti di sini akan melanjutkan perjalanannya ya. Nah, pengaturan ini dibantu oleh enzim-enzim, yaitu otot-otot atau sphincter yang disebut dengan sphincter yang tersusun ya di antara lambung dan usus halus ya, dan usus 12 jari. Nah, yang selanjutnya yaitu usus halus. Ini Ibu beri gambarnya seperti ini, struktur halus dan bagian-bagiannya di dalam tubuh kita ya. Nah, pada usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, ya, usus tengah atau jejunum, dan yang terakhir ini adalah usus penyerapan atau ileum. Ya. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini panjangnya 0,25 meter, kemudian terdapat saluran yang terhubung dengan kantung apadu dan pankreas. Nah, getah pankreas ini mengandung 3 jenis enzim, yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Ya. Lipase ini nanti akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan amilase, amilum menjadi maltosa, dan tripsin, protein, akan mencerna protein menjadi polipeptida. Nah, Ibu pikir kalian kalau ingin mengingat atau menghafal perubahan yang terjadi pada enzim, tinggal dilihat saja seperti ini, misalkan amilase ya. Dia akan mencerna amilum menjadi maltosa ya. Kemudian di sini tripsin, protein menjadi polipeptida. Seperti itu cara memudahkan kita mengingat atau menghafalkan jenis enzim beserta perubahannya. Nah, sekarang yang kedua adalah usus tengah, yaitu jejunum. Di sana terjadi pencernaan ya terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Nah, yang terakhir di sini adalah usus penyerapan atau ileum. Pada usus penyerapan ini ya, ini terjadi penyerapan zat-zat makanan di ileum. Berikutnya yaitu usus besar ya. Usus besar seperti ini strukturnya. Nah, dia itu memiliki panjang sekitar 1 meter, kemudian berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Ingat, ini fungsi usus besar adalah untuk mengatur kadar air pada sisa makanan ya. Terdiri atas 3 ya. Ada yang disebut juga dengan kolon ya. Usus besar ini ada yang disebut dengan kolonnya yang menaik atau ascendant, kemudian juga yang mendatar. Ini dari ini yang naik, ini yang mendatar, dan ini adalah yang menurun, descendant ya. Nah, berakhir dia pada anus. Jadi ada yang naik, ada yang mendatar, ada yang menurun, dan nanti dia akan berakhir di anus. Nih. Ya. Nah, di antara usus halus dan usus besar ini terdapat usus buntu. Ini usus buntu ya, atau sekum. Nah, pada ujungnya terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau apendik. Ini umbai cacingnya. Ya. Nah, di usus besar ini bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa
Ya, zat-zat sisa ini berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan makanan dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Ya. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut dengan feses. Feses ini nanti pada akhirnya akan dikeluarkan melalui anus di sini, ya. Berarti kita harus BAB, itu intinya. Nah, berikutnya ini yang kedua itu adalah organ pencernaan tambahan. Ya, tadi sudah diketahui di awal ada organ utama itu ada organ kelenjar, kemudian juga ada organ pencernaan tambahan. Ya, nah ini adalah berupa kelenjar pencernaan yang membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Ya, jadi ada secara kimiawi apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan tambahan. Di sini ada hati. Kalian ingat-ingat bentuk hati seperti ini. Kemudian di sini ada kantung empedu. Ya. Dan ini adalah ada pankreas. Jadi ada 3 jenis. Ada hati, ada kantung empedu, dan ada pankreas. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu, yaitu pertama mengenai hati ya. Ini yang seperti ini. Ya, hati ini merupakan kelenjar terbesar berada di dalam tubuh kita ya. Apa fungsinya atau apa perannya? Yaitu melakukan proses detoksifikasi sebagai organ penyimpanan, kemudian juga menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, kemudian mengatur kadar kolesterol dalam darah, dan yang terakhir adalah mengemosi lemak. Ya, ternyata fungsinya sangat banyak sehingga hati itu adalah merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu kantung empedu. Seperti ini kantung empedu kita. Ya. Nah, kita ingat katanya yang suka makan ayam, di ayam itu nanti ada ati, ada amplanya, suka ada yang berwarna hijau, yang empedu itu yang pahitnya itu adalah kantung empedunya ya, sama di tubuh kita juga. Nah, kantung empedu ini letaknya di bawah hati, kemudian berfungsi untuk menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Ya. Nah, getah empedu ini kenapa berwarna hijau? Ya, karena dia mengandung pigmen bilirubin. Ya, jadi ingat kenapa dia berwarna hijau, karena dia itu mengandung pigmen, ya, zat warna pigmen itu yang disebut dengan bilirubin. Nah, berikutnya yaitu pankreas. Ini pankreas kita, ya. Ini pankreas kita berada di balik perut belakang lambung, ya, berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kemudian pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Jadi fungsinya pankreas itu adalah untuk menghasilkan hormon insulin. Apa fungsi hormon insulin ini? Nah, hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Ya, hormon inilah yang akan mengatur atau mengontrol keseimbangan jumlah glukosa di dalam darah. Nah, pada sistem pencernaan makanan juga ternyata ada gangguan ya, atau ada penyakit ya yang bisa mengganggu atau bisa menyerang organ pencernaan makanan kita. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Di sini Ibu berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas itu adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak itu yang berlebih, obesitas ya. Bagaimana upayanya? Ya, kita harus berolahraga dan mengatur pola makan kita ya. Yang kedua itu karies gigi atau gigi yang berlubang. Terjadi akibat infeksi daripada bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Upayanya bagaimana? Dijaga kebersihan mulut kita ya. Nah, kemudian yang ketiga MAH atau gastritis. Nah, ini adalah peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Upayanya bagaimana?
makan makanan yang teratur, hindari makanan yang pedas, asam, dan hindari juga stres yang berlebihan. Nah, yang keempat ini adalah hepatitis, hepar. Dia akan menyerang hati, ya, hepar itu. Nah, peradangan pada hati. Nah, penderitanya akan mengalami salah satunya itu jaundice. Apa jaundice ini? Yaitu menguningnya kulit dan mata. Upayanya bagaimana? Salah satu upaya agar kita terhindar dari hepatitis ini yaitu untuk mengkonsumsi obat-obatan yang secara terus-menerus. Misalkan paracetamol, ya. Mungkin paracetamol ini adalah obat yang sering kali diresepkan oleh dokter. Kita harus berhati-hati jangan sampai kita konsumsi secara terus-menerus. Yang kelima adalah diare. Diare ini, dia akan terjadi pada saluran usus besar, ya, disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Upayanya bagaimana? Harus menjaga kebersihan makanan, diri dan lingkungan, ya. Kemudian yang keenam, konstipasi. Ini adalah kebalikan daripada diare, ya, konstipasi ini. Kondisi fesesnya itu yang keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Ya, upayanya apa? Harus banyak makan, minum yang berserat, ya, dan kemudian juga peningkatan aktivitas fisik. Jadi jangan hanya diam saja di rumah, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini, tetap harus seimbang, ya. Kemudian yang ketujuh adalah gejala kekurangan vitamin, nanti ada lampirannya, nanti Ibu lampirkan. Dan yang kedelapan adalah kekurangan atau gejala kekurangan mineral, ya. Nanti dapat menyebabkan gangguan juga, sama nanti ada lampirannya. Nah, ini yang tadi Ibu informasikan, gangguan pada vitamin, misalkan karena vitamin A, gangguannya itu penglihatan kabur, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, ya. Nah, ingat, klasifikasi vitamin ini ada yang bisa dicerna langsung, ada juga yang tidak, ya. Ini yang ADEK ini, vitamin ADEK ini adalah vitamin yang tidak bisa dicerna langsung tadi, ya. Kemudian yang terakhir adalah tabel gejala kekurangan mineral. Misalnya kita mengalami kekurangan kalsium, ya. Bagaimana gangguannya? Keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang, ya. Kemudian juga kalau kita kekurangan magnesium adalah gangguan sistem saraf. Ini kekurangan besi atau ferrum atau Fe, dia itu akan anemia, ya. Dan kelainan kekebalan tubuh. Ini kekurangan iodium, gondok, ya. Pembengkakan pada kelenjar tiroid. Nah, anak-anakku, itu yang bisa Ibu informasikan dalam materi sistem pencernaan makanan ini. Alhamdulillah, ya, kita sudah menyelesaikannya. Insya Allah pada video pembelajaran yang akan datang kita akan membahas mengenai zat aditif dan adiktif, ya. Tetap semangat belajar meskipun tetap kalian di rumah, dan jangan lupa di like and subscribe video pembelajaran Ibu kali ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.